Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadad. Salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adati darid dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد وتجن بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنات وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بطاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wahdaniyat, sifat yang wajib bagi Allah yang keenam, yaitu wahdaniyah. Wajib pada akal Allah bersifat wahdaniyah. Artinya esa zatnya. Arti esa itu satu. Maksud satu kada dua. Esa zatnya dan esa sifatnya dan esa fi'ilnya. Fi'il itu bahasa Arab, artinya perbuatannya. Jadi wahdaniyat Allah, pintangan zat sidin, pintangan sifat sidin, dan pintangan perbuatan sidin. Maksud wahdaniyat, satu Allah itu pada zatnya, satu Allah pada sifatnya, satu Allah pada fi'ilnya. Maka mustahil berbilang zatnya, berbilang sifatnya, atau berbilang fi'ilnya. Jadi yang pertama dulu esa zat Allah satu kada dua. Wahdaniyat zat Allah berarti menafikan dua perkara yang sifatnya berbilang. Jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu bersifat wahdaniyat, di situ menafikan. Arti menafikan itu memustahilkan atau meniadakan dua perkara, yang kedua perkara tersebut adalah sifat-sifat makhluk. Yang dua perkara itu adalah berbilang. Pertama, ada zat itu berbilang walaupun satu, tapi dihukumi berbilang juga. Itu sifat makhluk. Allah wahdaniyat kada seperti itu. Misal makhluk, kita ini kan seikung, naran sidin amat, acil amat, seorang acil narannya amat, seikung juga ya kalau. Tapi seikung ini seikung makhluk, berbeda dengan Allah. Kalau seikung makhluk ini bisa berbilang-bilang, ada tangan satu sudah, ada batis dua, ada parut tiga, ada tunjuk mengaji empat, ada kepala lima, belum lagi disembati, bisa lebih 10. Maka satunya makhluk dihukumi berbilang. Kada bujur-bujur satu. Wadai misalnya roti, muka roti aja. Satu. Berapa pian muka roti sabigi aja. Satu. Nah, sekali dibuka kan harganya 9.000 nih orang berjual yang tulisan Firdaus ya Allah. 9.000. Sekali dibuka berhapat-hapat. Kawa ditatak-tatak sehapat, 2 hapat, 3 hapat, dihitung-hitung 5 hapat sekalinya. Satu juga, tapi sekalinya jadi 5. Nah, berarti disebut satunya makhluk ini berbilang. Nah, bahasa Arabnya berbilang itu nah kam. Karena inya barait jadi satu, tapi kawa dipisah-pisah, bahasa Arabnya muttasil. Maka disebutlah kam muttasil. Itu istilah tauhid. Hanya ada di tauhid istilah itu. Kalau muttasil aja dhamir muttasil itu nahu. Nah, kalau kam muttasil itu istilah tauhid. Nah, satu tapi bisa jadi banyak. Berarti berbilang juga narannya. Tapi berbilangnya tadi berait-rait. Disebut kam muttasil. Nah, kam muttasil ini adanya di makhluk. Allah bersifat wahdaniyat zat sidin menafikan seperti makhluk, yaitu kam muttasil, berbilang, barait, bersusun-susun, kawa batatak-tatak. Allah kadang kaya itu.
bujur-bujur wahdaniyat, bujur-bujur satu kada dua. Nah kalau makhluk tadi sabetannya aja satu, tapi sekali diteliti banyak. Paham lah nih. Jadi kalau kita mengatakan Allah zatnya itu wahdaniyat, maksudnya menafikan, memustahilkan kam muttasil, berbilang, bersusun, berait-rait, satu tapi jadi banyak. Satu. Yang kedua menafikan berbilang juga, tetapi mumpasil bahasa Arabnya. Yang tadi kan muttasil. Ini bahasa Arabnya mumpasil. Arti mumpasil itu ada sesamaannya. Berbilang lalu jadi banyak. Kenapa? Karena ada sesamaannya. Maka Allah Ta'ala satu, ada sesamaannya. Nah, maka disebut Allah bersifat wahdaniyat pada zat, menafikan, memustahilkan ada sesamaannya nang kaya sidin. Yang disebut kam munfasil, menafikan kam munfasil. Nah, jadi Allah Ta'ala wahdaniyat pada zat, maksudnya kada kawa ditatak-tatak jadi banyak. Maksudnya lagi kada ada sesamaannya yang lain yang sama dengan sidin. Nah, ini yang disebut wahdaniyat, naranya satu-satunya, tiada dua. Paham itulah. Nah, jadi kalau kita mengatakan atau mengikrarkan atau mengisbatkan Allah Ta'ala itu wahdaniyat pada zat, berarti memustahilkan perkara dua macam yang banyak yang identik di makhluk. Makhluk ini memang satu, tapi kan ada perbandingannya yang sama lalu jadi dua. Nah, itu jagau benar sidin. Sekalinya ada yang sama jagaunya lawan sidin lalu jadi dua yang jagau. Nah, berbilang narannya ada sesamaannya. Nah kalau Allah satu kada ada sesamaannya nang kaya sidin, satu kada kawa ditatak-tatak jadi banyak. Maka Isa Allah pada zatnya menafikan dua kam, bahasa istilah tauhid, dua kam. Pertama kam muttasil, yang kedua kam munfasil. Kulpang nabi mendengar kam, apa kam tuh ya? Apa kam kamun kum ada orang di situ. Sebarang di situ kum. Ini kam. Maksudnya kam muttasil dan kam munfasil. Kita ubah aja kata-kata supaya jangan bingung. Nah, kada usah lagi kam ya kalau. Nah, Allah Ta'ala wahdaniyat pada zat, memustahilkan, menafikan ada yang sesamaannya dan memustahilkan kawa ditatak-tatak. Nah, gitu. Berarti kada berbilang. Kalau ada sesamaannya berbilang. Kalau kawa ditatak-tatak ya berbilang juga. Maka Allah zatnya kada nang kaya itu, bujur-bujur wahdaniyat, satu-satunya kada dua. Nah. Lalu di sini dipadahkan selain Esa pada zatnya dan Esa pada sifatnya. Esa pada sifatnya. Maksud Esa pada sifatnya, Allah berisi sifat ilmu satu. Kada tabagi-bagi jadi banyak. Dan kada ada yang menyamai dengan ilmunya sidin. Itu yang disebut satu pada sifat. Misal lagi Allah berisi sifat kudrat. Kudrat Allah satu, kada terbagi-bagi. Kulupang kudrat Allah misalnya di mana andaknya kada terbagi-bagi, kada munda kaya zat juga batatak-tatak. Tapi hanya satu kudrat Allah itu. Dan kada ada yang menyamai, kada ada yang kawa menyamai dengan kudrat Allah ini. Maka disebut wahdaniyat pada sifat naranya. Misal Allah berisi sifat mendengar. Sifat mendengar Allah satu-satunya, kada dua. Maksudnya apa tuh? Kada kawa tabagi-bagi. Dan amun kita kan tadinya dua ya kalau. Nah, tabagi dua sudah. Kalau Allah kada kayak itu. Dan kada ada yang kawa menyamai samanya Allah, pendengarnya Allah. Kada ada yang sanggup menyamai, berarti kada tertandingi naranya. Berarti kada diduai. Nah, itu yang dimaksud wahdaniyat pada sifat. Yang ketiga, wahdaniyat Allah, Esa Allah pada fi'ilnya. Nah, maksud Esa Allah pada fi'ilnya, kita menyadari dengan seyakin-yakinnya bahwa seluruh yang ada, baik yang ada itu kawa kita melihat maupun kita kada kawa melihat,
Baik yang ada itu kawa kita mendengar maupun kita kada kawa mendengar. Baik yang ada itu terjangkau di rasa kita atau di luar jangkauan rasa kita, seluruhnya itu, segala yang ada itu dijadikan Allah atau perbuatan Allah. Nah, ini yang disebut wahdaniyat pada fi'ilnya, pada perbuatannya. Jadi wajib kita beriktikad bahwa yang berisi perbuatan hanya Allah. Ini yang disebut wahdaniyat pada fi'il. Ini etikad lah. Kada boleh dipandir, apalagi di warung, apalagi sambil becicilingan mata bekakarasan. Sampai akhirnya ujung-ujungnya bertawak untuk mahampas ka untuk. Nah untuk ini aja ulahan siapa? Ujar yang saya kamu ulahan cinunur. Nah, bekakarasan. Bekakarasan. Nah, jadi yang ilmu tauhid ini bukan bakakarasan, bukan bati tinggian, tapi balalamahan. Nah, boleh kajong cuma ketika kita di kamar aja. Muntangah orang banyak balalamahan aja. Ini ada maksudnya nih, kada yang ulun yang pina yang porno bang kada nih. Nah, artinya mun saurangan kita lawan Allah boleh silahkan kajong. Tapi kalau orang kita balalamahan aja. Jangan lawan orang bakakarasan, ketika lawan Allah kita kada ingat lawan sidin. Nah itu luput. Lawan urusan dimuntung bakakarasan pajajagaunya sudah paharatnya paniningginya, tapi ketika lawan Allah kita lupa. Lawan Allah yang kita kajong, lawan makhluk seadanya aja bapandir. Balamah aja. Nah, sama nang kayak ini. Kada boleh kita berisi etikat di hati bahwa ada yang lain dari Allah yang berisi perbuatan. Nah, etikat lah bukan untuk disambat. Kenapa lu menyambat aja? Bapak ulun berdiam ya bagi saya. Becicilingan kita mun kita berdiam ini. Apabila kita berisi pendapat atau anggapan atau berisi keyakinan makinnya lagi bisi keyakinan bahwa ada sesuatu perbuatan yang digawi oleh selain Allah, fakafara, kafirlah ia. Nah, jadi wajib kita mengetikatkan seluruh perbuatan seluruhnya itu dijadikan oleh Allah. Ini yang disebut Allah wahdaniyat pada perbuatan. Apabila kita berisi anggapan yang kedua bahwa ada sifat yang sanggup menyamai sifat Allah, fakafara, kafirlah jiwa ia. Tidak ada sifat makhluk yang sanggup menyamai sifat Allah, karena sifat Allah itu satu-satunya esa kada tertandingi. Ini disebut wahdaniyat pada sifat. Bila ada beranggapan bahwa ada zat yang menyamai dengan zat Allah, fakafara, kafirlah ia. Karena zat Allah kada tertandingi, kada terjangkau, satu-satunya, kada dua, kada ada sesamaannya. Nah, ini yang dimaksud faidah mengenal bahwa Allah bersifat wahdaniyat. Nah, pada dalilnya, nyawa ini zaman berdalil bang ya, kalau ditulisakan oleh Habib Usman Hutawi, dalilnya bahwa Allah itu satu pada zatnya. Kada dua, kada tiga. Satu sifatnya, kada ada yang menyamainya. Satu perbuatannya, maksudnya esa perbuatannya, yang lain kada ada berisi perbuatan. Hanya Allah yang berisi perbuatan. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Hafal barataan sudah? Sampai ada lagunya ya kalau lagu Uma Irama. Qul huwallahu ahad, artinya katakan olehmu ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, bahwa Allah Ta'ala Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Ditafsir oleh ulama, satu zatnya, satu sifatnya, satu perbuatannya. Itu dalilnya. Nah, dalil akalnya bang, dalil akalnya ini coba kita pikirkan. Seandainya Allah Ta'ala dua, yakin kita, ulun dulu yakin bisa daur dunia ini pian.
Kada usah mau urus dunia, mau urus negara aja. Mun presiden dua, kayak apa? Ujar presiden yang seikong, kita bertanam benih aja tahun ini. Ujar presiden seikong, jangan kita bakulap iwak aja. Bakalahi berdua presiden nih, bakarasan. Itu hanya presiden yang mengurus satu negara. Bila dua pimpinannya bahwal, coba kita bayangkan Allah Ta'ala yang bahwal bisa bertatawakan gunung sako. Tapi kirakan ya. Jadi jar Allah Ta'ala, jar Allah yang seikon, kan kutawa kan lawan gunung yang Semeru. Yang seikon juga kutawa juga lawan gunung yang gunung Beritu. Bertatawakan gunung, hancur dunia. Akan apa nih satu aja, ada malam ada siang teratur. Karena memang yang mengatur satu. Kada ada yang mengatasinya. Amun masih ada yang mengatasi atau yang menyamai saja, sudah kada masuk logika kita. Di kantor kah? Bila tak dua busnya bahaya, jaga daur. Di pasar tak dua jaga perimannya bawalan tuh. Harus memang satu-satunya yang jaga tuh. Supaya apa? Supaya teratur. Itu fakta di lapangan. Ujar bahasa Arabnya on the street. Ya kalau faktanya sudah, maka itu. Nah, maka kada masuk akal mun Allah Ta'ala dua. Berarti Allah Ta'ala masuk akalnya Tuhan itu hanya satu. Makanya pian suah lo melihat. Tapi nih di kutub utara jauh benar. Ada Tuhan ini bakalahi dengan Tuhan itu sama pada Tuhan bakalahi. Nah, ya kalau ada kisahnya loh maka itu. Tuhan angin bakal hilang Tuhan api, mulu ajian. Itu mustahil. Nah maka itu wajiblah kita berkeyakinan dan menyadari bahwa Allah itu satu-satunya, kada dua. Tapi Esa zatnya, Esa sifatnya, Esa perbuatannya. Kalau Allah Ta'ala kada Esa pada sifat, itu pun ngalih juga. Ada misalnya makhluk yang sama berisi kudratnya sama dengan kudrat Allah, bisa menantang Tuhan kayaknya. Sebab sama pun bisa senjata. Jadi mustahil ada yang selain Allah menyamai sifat Allah. Mustahil ada yang selain Allah menyamai zatnya Allah. Nah, mustahil ada yang selain Allah kawa berisi perbuatan. Kawa menggawi sesuatu yang sama yang gawiannya dengan Allah Ta'ala, maka itu mustahil. Jadi dalil naklinya qul huwallahu ahad, dalil akalnya kayak tadi. Maka sambungannya, maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia, ini adabnya lah, melihat akan fi'ilnya Allah Ta'ala juga. Maksud melihat fi'il ini melihat akan perbuatan Allah Ta'ala juga atas tiap-tiap sesuatu kejadian. Nah, setiap detik itu ada terus kejadian. Kejadian tuh kalau bahasa Arabnya isim masdar, fa'lan, satu kejadian. Setiap detik itu pasti ada satu kejadian. Sekali kita menarik napas itu satu kejadian. Sekali kita memandang satu kejadian. Sekali kita melangkah satu kejadian. Sekali kita duduk satu kejadian. Itu di diri kita, belum di diri orang, belum di alam semesta. Hibak dengan kejadian aja. Nah, maka seluruh kejadian itu ada yang kawa kita melihat, ada yang kawa kita mendengar. Bakong kook ayam satu kejadian kawa kita mendengar. Merasa pahit satu kejadian, imbah minum kopi. Mana kopinya nah? Kopi ya dulu nah. Tersebut kopi bang sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa kopi bah diminum, satu kejadian juga. Satu kejadian yang terjangkau oleh kita, maksudnya kawa kita mengidrak, memperdapati. Maka setiap kejadian yang kita perdapati, baik meliwat pandangan mata, baik meliwat pendengaran telinga, baik meliwat pengerasaan, disuruh kita menyadari bahwa seluruhnya itu adalah perbuatan Allah.
bahwa seluruhnya ninto adalah dijadikan Allah. Ini adab orang yang sudah pinandu bahwa Allah bersifat wahdaniyat. Rasa manis, kita merasa manis, tapi berisi adab di hati. Kita sadar bahwa rasa manis ini perbuatan Allah, dijadikan Allah. Nah, rasa pahit, nah itu juga. Kepala sakit, apanya rasa anak apa orang raum. Nah, padahal kita tuh disuruh waktu itu ingat lawan Tuhan yang menjadikan rasa raum itu. Maka ketika mati, imbah di raum tuh lalu mati husnul khotimah tuh. Jangan tak biasa kita kada ingat lawan Tuhan lalu mudah kayak mengeluh. Boleh baaduh tuh boleh. Aduh sakit itu manusiawi. Tapi kalau kita mengeluh mau kayak apa kun sakit bener nong kini kira mengeluh. Lalu kan ingat kita lagi lawan Tuhan. Musihalah pas waktu mengeluh itu mati mengeluh benernya. Caka kita tak biasa ingat lawan Tuhan pada setiap kejadian. Lalu di antara kejadian tadi sakit kepala misalnya. Karena sudah terbiasa waktu sihat ingat lawan Tuhan, waktu garing tuh mudah langsung kontaknya langsung. Bapak sakit kepala, ini kejadian Allah yang menjadikan. La ilaha illallah aja kita. Mati husnul khotimah. Sedikit saja hilap mata, bincol dahi. Hati-hati benar. Jadi waktu sihat ini kita melatih setiap satu kejadian ingat akan Allah yang menjadikan. Berarti lain makhluk, berarti la ilaha illallah, lain makhluk tapi Allah yang menjadikan. Melihat sesuatu Allah yang menjadikan. Berarti perbuatan Allah. Nah, bahasa Arabnya mun hendak takamuntung jangan dipandir kecuali la ilaha illallah aja ucapannya. Mendengar sesuatu, Allah yang menjadikan. Diucapkan kau Allah yang menjadikan, jangan. Apa ucapannya? La ilaha illallah. Nah, apa maknanya? Cukup kita yang tahu. Cukup kita yang tahu rahasia cinta kita. Nah, ada perlu orang tahu. Jadi ada orang wali nintu model kayak lawan Tuhan nintu berpacaran, model ini maha suci Allah lah. Maha suci Allah diperumpamakan ini supaya mudah paham aja nah. Mun orang tuh berpacaran lawan seorang gadis, biasanya ingat harus lawan gadis nintu. Bila ke dapur ingat kamu, jangan ada lagunya loh. Nah, lagu Bahari Dina Mariana ingat juga. Bila tahu pian ingat berarti Tuhan tuh pian. Aku ke dapur ingat kamu aja. Ada lagunya gitu Bahari. Aku keluar ingat kamu aja. Ingat juga pian lagu itu. Mun kada ingat juga berdasar bujur-bujur orang udik lalu nek. Berarti Bahari kada betipis kok. Bahari itu lagi masih hitam putih tipinya. Keluar Dina Mariana lagunya. Yang ingat kamu itu nah. Nah, jadi orang wali itu model kayak lawan Tuhan di pacaran. Melihat apa aja ingat lawan Allah yang menjadikan yang dilihat itu. Mendengar apa aja ingat dengan Allah yang menjadikan yang didengar itu. Nah, maka hanya boleh mengata dengan ucapan la ilaha illallah. Sebab makhluk kadada berisi perbuatan. Makhluk kadada berisi perbuatan. Kalau makhluk kadada berisi perbuatan, perbuatan siapa? Dijadikan Allah. Perbuatan Allah satu-satunya. Itu disebut wahdaniyat. Kita ke pasar berjalan ke pasar ganal dah. Berjalan buka bakarinah berjalan pian ikuti tasbih yang kayak bagi kaminting ganalnya kakalungakan di gulu. Orang menyambat gila tas ada orang, untung-untung orang tas ada orang. Yang penting kita dulu jalan melihat banyak orang macam-macam gawian. Ada yang membuka toko, ada yang besar sapu, ada yang memasang tindak di pasar tuh. Ya lah. Ada yang mampar dagangan, macam-macam gawian. Tapi hanya satu yang menolongi yang banyak tadi kawa begawi. Seluruh yang banyak di pasar tuh kenapa kawa begawi? Satu-satunya yang menolongi hanya Allah. Mun Allah kada menolongi kada kawa begawi. Nah, pemahamannya apabila yang menolong hanya Allah walaupun banyak tapi yang menolong hanya Allah, berarti yang bujur-bujur begawi itu hanya Allah. Itulah yang disebut wahdaniyat pada fi'il, pada perbuatan. Melihat banyak, tapi hakikatnya satu. Maksudnya satu-satunya yang menolongi hanya Allah. Banyak tapi satu. Maksudnya
yang menolongi hanya Allah satu-satunya. Ini yang disebut wahdaniyat pada perbuatan. Nah, berbunyi tit-tit bang tadi. Kada kau diterusakan. Padahal ini hendak memandirit pati kamarnya nih. Kita sambungin lah. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.